Ruang kolaborasi Modul 1.4 Budaya Positif. Tugas calon guru penggerak dari kami kelompok 1. Dengan anggota kelompok terdiri dari Bu Sarjila, Bu Erisa Pegahayuwanti, dan Pak Andi Susanto. Latar belakang penerapan budaya positif berangkat dari fakta bahwa kecenderungan manusia yang akan selalu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara. Namun, tidak jarang cara yang ditempuh tersebut mengalami kendala. Sesuai dengan teori kontrol yang berbunyi, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dalam dunia pendidikan, guru harus memahami bahwa pelanggaran nilai yang dilakukan murid adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Dengan demikian, guru dapat memiliki posisi kontrol ideal. Kondisi ideal tersebut selanjutnya dapat ditarik menjadi konsep-konsep abstrak yang disebut sebagai keyakinan kelas, yang nantinya dapat menjadi nilai-nilai yang disepakati dalam proses restitusi. Tujuan khusus pembelajaran CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya positif analisis kasus 1. Vivi dan Natali, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus Vivi dan Natali,
Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menstabilkan identitas, yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Memvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawabannya, restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkahnya: 1. Mereka mengadakan diskusi kelompok. 2. Memberikan usulan. 3. Memberikan usulan mengirimkan email. 4. Mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus tersebut, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya adalah posisi kontrol sebagai teman, seperti tercermin dalam kalimat, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawabannya, jika saya Pak Hasan mempunyai sikap sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, saya akan membenarkan dan mendukung langkah Bu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan langkah segitiga restitusi dan berperan kontrol sebagai manajer. Refleksi dari analisis kasus 1. Adanya ruang kolaborasi, guru dan murid mencari solusi permasalahan sehingga murid muncul motivasi intrinsik dan tanggung jawab secara mandiri. Guru perlu memahami dan menerapkan struktur segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan dengan murid. Perlu peran kontrol guru sebagai seorang manajer, teman, dan pemantau dalam menerapkan segitiga, sehingga terciptanya budaya yang positif. Dengan segitiga restitusi akan ada proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga dapat kembali kepada kelompok karakter yang lebih kuat. Budaya positif analisis kasus kedua. Pak Lukman dan Sabrina. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu.
Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan kasus 2. Yang pertama, dalam kasus tersebut sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Sikap yang diambil Pak Lukman dalam kasus tersebut posisi sebagai penghukum. Indikatornya 1. Langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah. 2. Langsung menghardik dengan nyaring. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Langkah pertama, menstabilkan identitas dengan pertanyaan, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Kedua, validasi tindakan. Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam, sampai kamu terburu-buru hingga terlambat ke sekolah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaannya, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati di kelas. Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Kapan kamu akan memulai menerapkan ini, Sabrina? Pertanyaan ketiga untuk kasus 2. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jawabannya yaitu tidak membeda-bedakan antara siswa atau terdapat nilai keseragaman. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kelompok kami, tujuan dari sikap Pak Lukman untuk mendisiplinkan sudah baik karena sudah berusaha konsisten dengan peraturan sekolah yang dibuat. Namun Pak Lukman kurang bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut tanpa mendengarkan alasan dari Sabrina dan juga mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah yang dapat membuat fisik dan psikis murid terganggu. Refleksi analisis kasus 2. Seorang guru hendaknya memiliki posisi kontrol yang tepat dalam menyelesaikan masalah, yaitu posisi kontrol manajer, sehingga tercapai nilai-nilai kebajikan yang dituju dari setiap peraturan yang ada di sekolah. Guru hendaknya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi yang bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin pada murid. Budaya positif analisis kasus 3. Fajar dan Ibu Dani. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan, dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan.
Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 1. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Dan Fajar, tolong jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. 2. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ibu Dani pun menjawab lirih, "Bagaimana kamu Fajar? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu." Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawabannya adalah kebutuhan yang diperlukan Fajar lebih cenderung cinta dan kasih sayang, juga bisa kebutuhan bebas. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan? Jelaskan. Jawabannya adalah pertanyaannya yaitu, Fajar, apa yang telah kamu lakukan? Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Apakah kelakuan kamu saat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Jika kamu melakukan itu, tahukah kamu apa konsekuensinya? Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawabannya, berusaha mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar. Melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumahnya agar ada perbaikan dari Fajar, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Refleksi analisis pada kasus 3. Guru perlu memperhatikan kebutuhan dasar murid dalam menyelesaikan permasalahan, seperti kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Guru perlu mengambil posisi kontrol dirinya sebagai manajer, serta menerapkan langkah segitiga restitusi. Budaya positif, analisis kasus 4. Anto dan Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu.
Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang dipraktekkan oleh kepala sekolah? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga berkesimpulan demikian? Jawabannya adalah posisi kontrol Ibu Suti sebagai manajer, yaitu menanyakan permasalahan dari dua sudut pandang murid, memberi penguatan terhadap tindakan yang dilakukan. Menstabilkan identitas, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Menanyakan keyakinan. Langkah restitusi yang kedua yaitu Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawabannya, Bu Suti menanyakan kebutuhan masing-masing. Dino dikuatkan dengan cara, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Anto dikuatkan dengan cara, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut apa? Jelaskan. Jawabannya, anak mempunyai rasa tanggung jawab, berusaha meminta maaf, kontrol diri dan jujur, menunjukkan Dino yang emosi. Ketika berhadapan dengan kepala sekolah, dia mulai menyadari dan menceritakannya. Berakhlak mulia, kepala sekolah menyelesaikan masalah agar Anto dan Dino kembali berdamai. Saling menghormati, sesama teman satu tim basket seharusnya saling menghormati agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Tenggang rasa, di dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Tanggung jawab, Dino memperbaiki kancing baju Anto mencerminkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya. Refleksi dari analisis kasus 4. 1. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol yang akan dilakukan guru, tentunya harus memikirkan kebutuhan murid. 2. Memposisikan guru sebagai manajer dengan menggunakan alur segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat diterapkan secara maksimal.